Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Ketemu lagi di konten simulasi dan beda-beda soal tes potensi akademik bareng Hafiz RSAN, tutor ember alias VTutor atau VTuber yang rutin bikin konten-konten tutor edukatif. Dan kali ini kita masih di serial Bapenas ya, karena kita baru punya di LPDP sama PAPS UGM. Bapenas malah baru ada satu yang pengelompokan kata kemarin. Terus ini sekarang kita masih di subtes verbal, tapi kali ini antonim. Jadi pastiin di sini di 10 soal pilihan ganda ke depan teman-teman nyari perlawanan kata, bukan nyari persamaan. Oke, kalau teman-teman mengerjakan soal-soal yang ada di video ini nemu, oh ini kayaknya maknanya sama nih, justru itu jebakannya gitu. Jangan pilih sinonim di segmen di segmen antonim. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Ada kata sumbang. Nah, sumbang antonimnya yang mana? Apakah sumbang itu antonimnya serasi, lantang, fasih, harmonis, atau padu? Nah, ini teman-teman coba pilih antonimnya yang mana. Ingat antonim, jadi di sini pilih kata yang berlawanan dari kata sumbang. Teman-teman bisa coba pause dulu kalau butuh extra time buat pikir. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi sumbang sendiri itu artinya ada lebih dari satu ya menurut KBBI, simpelnya gitu. Nah, terus kira-kira soal ini mengarah ke sumbang yang mana gitu. Nah, ini salah satunya sumbang ini berkaitan dengan ketidakselarasan, nggak serasi. Suaranya sumbang, jadi berbeda sendiri. Misalnya kalau di paduan suara gitu, oh suaranya dia sumbang gitu karena paling beda nih gitu, atau paling berbeda dibanding anggota-anggota paduan suara yang lain yang lebih harmonis gitu ya suaranya. Jadi di sini sumbang antonimnya yang paling pas yang harmonis gitu, karena sumbang ini berkaitan dengan suara. Kalau serasi ini memang masih agak bisa, tapi dia lebih ke visual gitu kalau serasi. Kalau lantang itu berkaitan dengan keras atau pelannya suara, bukan berkaitan dengan keharmonisan suara gitu, keselarasan. Kalau sumbang harmonis ini kan berkaitan dengan keselarasan di spesifiknya di suara gitu. Kalau lantang itu bukan terkait keharmonisan. Fasih nggak fasih itu juga bukan terkait sumbang. Sumbang tuh bisa aja ucapannya fasih dan lantang, tapi fales gitu karena berbeda gitu, makanya sumbang. Terus kalau padu tuh agak kayak serasi juga, dia sifatnya sebagai jebakan. Di sini antonim yang paling pas tuh harmonis, suaranya harmonis gitu, paling pas, paling bisa. Meskipun selaras dan padu itu memang masih agak bersinonim ya. Jadi di sini serasi dan padu ini termasuk jebakan yang agak mendekati benar, dan yang paling benar di sini yang harmonis. Nah, kalau teman-teman masih ngerasa bingung terkait nomor 1 ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Riuh. Di sini ada kata riuh. Kira-kira antonim riuh itu yang mana? Apakah gaduh, senyap, hiruk, bising, atau ribut? Nah, kira-kira antonimnya yang mana? Teman-teman bisa coba pilih antonimnya, oke? Antonimnya riuh. Jadi lawan katanya riuh itu yang mana? Teman-teman bisa coba pause dulu, coba dipilih pelan-pelan, tentukan jawabannya. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Riuh sendiri artinya tuh sangat ramai, hiruk pikuk, gaduh gitu. Nah, dengan definisi yang seperti itu, dan ini enaknya si riuh ini termasuk definisi tunggal gitu, termasuk kata yang hanya memiliki satu definisi gitulah di KBBI. Nah, jadi cukup gampang untuk menentukan antonimnya langsung di yang senyap, di opsi jawaban yang B. Karena kalau gaduh, hiruk, bising, ribut ini sinonimnya riuh semua gitu. Sedangkan kalau senyap tuh kan hening, nggak ada suara, tenang gitu, hampa gitulah, konteks suaranya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada suara. Jadinya di sini antonimnya yang senyap. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ringan antonimnya yang mana? Ringan lawan katanya yang mana? Apakah lawan katanya ringan itu enteng, tipis, lunak, lembut, atau berat? Nah,
teman-teman bisa coba pilih. Ini kayaknya relatif gampang, tapi jangan cepat-cepat, jangan keburu-buru. Cepat nggak harus keburu-buru, oke? Pilih jawabannya yang benar. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk pembahasan di nomor 3 ini, kok gambarnya masih sama ya? Sorry. Harusnya ini gambarnya ringan ya, bukan Rio. Tapi whatever, ringan itu kan artinya nggak berat atau bobotnya kecil. Lawan katanya berarti yang berat. Ringan lawannya berat gitu. Kalau enteng itu sinonimnya ringan. Kalau tipis, lunak, lembut ini nggak berkaitan dengan berat atau nggak berkaitan dengan massa. Jadi ini lebih ke lebih ke hal-hal di luar berat gitu. Kalau tipis ya berarti ketebalan. Kalau lunak tuh berarti tekstur gitu. Lembut mirip-mirip sama lunak sih gitu. Permukaannya kerasa gimana gitu. Apakah halus? Nah, sinonimnya halus tuh lembut, tapi halus lembut tuh nggak berkaitan dengan ringan ataupun berat. Jadi di sini kuncinya yang E ya untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Cepat. Nah, ini kata cepat ini antonimnya yang mana? Apakah lambat, gesit, lincah, tangkas, sigap? Nah, teman-teman bisa coba pilih. Soal yang kayaknya relatif mudah ya ini. Tapi teman-teman pilih tanpa terburu-buru, tapi cepat nggak apa-apa. Dipilih aja. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Cepat. Nah, cepat ini ada beberapa rincian arti, tapi secara umum ya terkait melakukan suatu proses atau kegiatan dalam waktu yang singkat. Waktunya tuh hanya butuh waktu yang sedikit untuk melakukan suatu kegiatan yang cukup banyak gitu. Misalnya menempuh jarak yang jauh, menempuh jarak yang cukup jauh atau mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang sedikit. Nah, itu cepat gitu. Cekatan, tangkas, sifat dalam mengerjakan suatu pekerjaan gitu dalam waktu singkat kayak gitu. Sehingga di sini cukup gampang sih antonimnya, langsung ke yang A, lambat kayak gitu. Kalau gesit, lincah, tangkas, sigap ya ini malah bersinonim semua nih dengan kata cepat. Jadi malah jelas banget salahnya gitu ya. Jadi di nomor 4 ini kuncinya yang A, lambat. Terus lanjut ke nomor 5, ajek. Nah, ajek ini kira-kira antonimnya yang mana? Apakah antonimnya ajek itu labil atau stabil atau tetap atau konsisten atau mantap? Nah, coba dipilih antonimnya ajek. Antonimnya ajek. Dan usahakan nggak buka KBBI sendiri ya, karena ini kan latihan. Ajek kira-kira teman-teman sering dengar kata ajek tuh untuk menyatakan hal apa gitu. Nah, terus lawannya yang mana? Dari 5 opsi yang tersedia di soal nomor 5 ini. Teman-teman coba pause dulu, pastiin pilih jawaban yang tepat. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Ajek. Nah, ajek ini definisi yang lebih sering kita dengar itu yang ini, yang berkaitan dengan ketetapan, keteraturan, nggak berubah. Jadi ajek tetap gitu aja, gitu terus gitu. Ajek tuh kayak gitu. Jadi tidak berubah. Nah, sehingga lawannya yang labil. Kalau labil itu kan lawan katanya stabil. Ya iyalah gitu. Tapi labil itu kan kalau kita dengar misalnya, oh dia mentalnya labil gitu. Berarti kontrol emosinya buruk atau dia tidak bisa mengendalikan mentalnya dengan baik, mentalnya tidak teratur, moody kan kayak gitu. Jadi di sini cukup mudah. Antonimnya ajek itu labil. Sementara yang lainnya BCDE ini, opsi BCDE memang cenderung malah bersinonim dengan kata ajek. Jadi jebakan yang cukup mudah ya gitu, dalam artian BCDE ini sinonim dari ajek. Jadi kalau teman-teman belum switching pikiran dari sinonim ke antonim bisa salah gitu. Tapi ini kan soal antonim, jadi jelas langsung ke yang A, labil. Lanjut ke soal nomor 6. Ada kata redam di sini. Nah, redam ini kira-kira antonimnya yang mana gitu. Redam, apakah antonimnya tuh nyaring, senyap, samar, lemah, atau suram? Teman-teman bisa coba pilih antonimnya, oke? Lawan katanya. Lawan katanya redam yang mana? Teman-teman bisa coba pilih. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Menurut KBBI sendiri, redam ini definisinya bisa 2. Pertama berkaitan dengan kurang gitu. Kalau aku sendiri
sering mengasosiasikan redam itu dengan suara gitu, peredam suara gitu, artinya suaranya diredam, suaranya kayak dibungkam gitu lah, atau dikendalikan agar kuantitasnya rendah gitu, kuantitas suaranya rendah, diredam dengan peredam suara kayak gitulah. Tapi berkaitan dengan visual atau cahaya pun bisa juga ternyata menurut KBBI. Makanya ini ada sayup-sayup kan di sini di definisi redam gitu. Maksudnya ya seperti itu gitu. Tapi bisa juga hancur remuk itu bisa juga. Tapi kita lebih umumnya di yang pertama ini sih, kata redam itu. Karena redam itu berkaitan dengan suara tereduksi atau suaranya yang dibuat seminim mungkin. Lawan katanya nyaring, suaranya semaksimal mungkin gitu. Kalau senyap ini justru sinonimnya redam, samar juga bisa sinonimnya redam. Suaranya samar-samar itu bisa juga tuh. Meskipun ini dibilang lebih cocok untuk konteks visual, tapi sebenarnya untuk suara pun masih cocok juga samar tuh. Lemah, suaranya lemah itu masih agak bisa ke redam tapi kurang pas sih. B sama C itu termasuk sinonim yang cukup cocok untuk redam, tapi di sini kita cari antonim bukan sinonim. Jadi di sini kuncinya yang A. Lanjut ke nomor 7, bersiteguh. Nah, ini antonimnya yang mana? Cari lawan katanya, oke. Lawan katanya bersiteguh. Apakah antonimnya tuh berkeras, bertahan, menyerah, konsisten, atau kukuh? Teman-teman pilih dengan teliti. Ingat lawan katanya, bukan sinonimnya. Oke. Coba dipilih. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Teguh, bersiteguh. Nah, ini berkaitan dengan berpegang pada pendapat atau berteguh hati, kayak intinya nyoba memantapkan diri pada suatu pilihan. Nah, itu bersiteguh itu kayak gitu. Sehingga di sini lawan katanya yang cukup pas adalah menyerah. Menyerah ya nggak lagi bertahan, melepaskan pendirian gitu. Lawannya bersiteguh paling pas di sini yang menyerah. Sementara opsi ABDE itu bersinonim terhadap bersiteguh, jadinya otomatis tidak kita pilih karena lagi-lagi di sini ini serialnya antonim lawan kata. Jadi antonimnya bersiteguh di sini adalah menyerah. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini ada kata murung. Nah, lawan katanya murung itu yang mana? Apakah suram, muram, ceria, sendu, gusar? Nah, ini kayaknya cukup mudah, tapi lagi-lagi jangan terburu-buru. Pastikan lawan katanya benar-benar yang tepat. Ingat, lawan kata bukan persamaan kata. Lawan katanya murung yang mana? Bisa coba dipilih jawabannya kalau udah kita masuk ke pembahasan. Murung sendiri ini berkaitan dengan sedih, ada masgul juga. Jadi wajahnya yang biasa tampak berseri berubah menjadi murung kalau di percontohannya KBBI. Wajahnya terlihat sedih gitulah. Pokoknya pancarannya tuh sedih gitulah, bad vibes kayak gitu kalau bahasa gaulnya. Sehingga di sini antonimnya cukup mudah ya, langsung ke yang ceria. Tuh, kalau pilihan lainnya tuh cenderung bersinonim malahan. Dan di sini kita cari antonim, otomatis antonimnya murung itu ceria. Lanjut ke soal nomor 9, lugas. Lawannya lugas itu yang mana? Ingat, lawan katanya lugas yang mana? Apakah tegas, berbelit, jelas, jujur, atau lugu? Kita harus memilih lawan kata di sini. Jadi kita coba pilih lawan katanya lugas. Nah, sebelum menentukan antonim bisa juga teman-teman ingat-ingat dulu, teman-teman sering mendengar kata lugas itu untuk konteks yang seperti apa sih gitu, kayak orangnya lugas misalnya, itu maksudnya apa gitu. Lalu kita pilih kata yang maknanya tuh berlawanan dari maksud tersebut gitu. Teman-teman bisa coba pilih. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, lugas sendiri itu ada beberapa perinciannya atau ada beberapa poin definisinya, tapi kurang lebih ya memang gitu aja gitu, yang esensial aja, yang penting-penting, atau nggak berbelit-belit gitu, jadi langsung aja tegas gini gitu. Nah, itu lugas tuh seperti itu. Nah, di sini ada lugu, jadi otomatis kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang E ya kalau nggak salah. Lugas dan lugu ini bersinonim. Dan karena lugas itu berkaitan dengan jelas, langsung gitu, to the point. Jadi lawannya tuh yang berbelit-belit gitu. Berbelit itu poin yang enggak to the point, itu antonimnya.
kayak pembahasanku sekarang ini ya. Karena memang harus aku rinci, oke, biar semuanya terbantu dengan jelas lah. Lalu opsi yang A, C, D dan E ini malah cenderung bersinonim terhadap lugas. Jadi kita harus memilih yang antonim. Antonimnya lugas itu yang B, berbelit gitu. Lanjut ke nomor 10 yang terakhir, pasif. Antonimnya apakah diam, tertutup, statik, acuh atau aktif. Nah, ini teman-teman silahkan coba dipilih antonimnya pasif itu yang mana, lawan katanya pasif itu yang mana, coba dipilih. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Pasif sendiri ada beberapa poin definisinya, termasuk utamanya ini berkaitan dengan kurang berinisiatif lah gitu. Paling enggak dia tidak menjadi pihak yang melakukan sesuatu, tapi yang menerima sesuatu gitu, malah yang menerima perlakuan, itu pasif gitu. Meskipun ini ada ada poin definisi yang menarik juga nih, kurang atau lebih kecil dari pengeluaran, berkaitan dengan neraca pembayaran pasif gitu ya. Ini bisa jadi pengetahuan baru buat kita, cuman konteks di soal ini bukan mengarah ke situ, lebih ke terkait terkait inisiatifnya gitu di sini. Jadi lawan katanya pasif di sini cukup mudah, langsung ke yang aktif. Antonimnya pasif itu aktif dengan rincian seperti ini. Kalau opsi A dan C itu bersinonim dengan kata pasif, sedangkan kalau tertutup ataupun acuh itu nggak berhubungan lah dengan kata pasif gitu. Jadi di sini yang paling pas antonimnya pasif itu yang aktif gitu. Gitu aja pembahasan dari 10 soal pilihan ganda pada serial simulasi TPA Bappenas subtes verbal materi antonim episode 1 kali ini. Semoga soalnya membantu dan bermanfaat. Kalau teman-teman punya kritik, saran, ataupun request materi-materi yang mau dibuatkan simulasi soal tes potensi akademiknya, bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hubungi aku via email, dan juga teman-teman bisa ngajak-ngajak aku untuk belajar privat TPA secara lebih lanjut. Informasi lengkapnya ada di deskripsi YouTube. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih.